Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amal ibadah. Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka ampunannya baik siang maupun malam. Seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban dan man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan sholat taraweh pada malam harinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis ini Allah baik siang maupun malam di bulan Ramadan ini akan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang mau berpuasa dan mau menunaikan ibadah sholat taraweh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bahwa beliau pernah bersabda, saya setiap hari tidak kurang dari 70 kali istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki, yang diberi sifat maksum oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijamin mendapatkan ampunan baik kesalahan yang lalu dan yang akan datang, tidak kurang dari 70 kali setiap hari istighfar. Tentunya kita sebagai hambanya, sebagai umatnya, maaf yang banyak kesalahan ini, tentunya lebih banyak lagi mohon ampun kepada Allah. Mengapa kita perlu mohon ampun? Yang pertama, karena di antara kita semuanya ini tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Istighfar adalah cara orang-orang yang beriman untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, para ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istighfar itu mempunyai manfaat yang luar biasa dalam hidup ini. Seperti yang dikisahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah berkisah, pada suatu waktu beliau itu ingin sekali pergi ke salah satu kota di Irak, yaitu kota Basrah. Padahal beliau itu tidak punya janjian dengan siapa saja, tidak punya kepentingan apa-apa. Tapi kenapa kok punya keinginan yang kuat untuk ke Basrah itu? Maka berangkatlah seorang diri Imam Ahmad bin Hanbal ini ke Basrah. Beliau bercerita, sampai di Basrah itu waktu sholat isya. Kemudian beliau sholat isya di masjid. Setelah selesai sholat isya, jamaah sudah pulang. Beliau sebagai musafir ingin istirahat di dalam masjid itu. Namun marbot datang mendekatinya. Ada apa? Saya ingin istirahat. Mohon maaf, tidak boleh menginap di masjid, tidak boleh tidur di dalam masjid. Maka marbot tadi itu menyuruhnya pergi. Bahkan dengan paksa, dengan cara didorong terus sampai Imam Ahmad bin Hanbal ini sampai di jalan luar masjid.
Di samping masjid, kata Imam Ahmad bin Hambal, itu ada penjual roti. Ada penjual roti. Kemudian beliau ketika penjual roti tadi melihatnya, didorong-dorong sama marbot, beliau itu memanggil, "Syekh, datanglah ke sini. Silahkan menginap di rumah saya, meskipun rumah saya kecil cukup untuk menginap." Maka masuklah ke warung itu, Masyarul muslimin, Ahmad bin Hambal ini. Kemudian sambil duduk ngomong-ngomong sama pedagang roti itu. Pedagang roti itu ketika tidak ngomong, ada yang diucapkan, ada yang dilafadzkan. Kemudian menariklah Ahmad bin Hambal ini untuk bertanya, "Kamu sedang apa?" "Saya sedang istighfar, Syekh." "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" "Ya, sejak saya membuka warung roti ini 30 tahun yang lalu." "Lalu apa yang kamu peroleh dari istighfar itu?" "Semua keinginan saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tinggal satu yang belum dikabulkan, yaitu saya ingin bertemu dengan Ahmad bin Hambal." Maka spontan para hadirin yang berbahagia, ma'asyiral muslimin, Syekh Ahmad bin Hambal ini takbir, Allahu Akbar. Inilah yang menyebabkan, istighfarmu itulah yang menyebabkan saya punya keinginan untuk datang ke sini. Inilah yang menyebabkan mengapa marbot itu mendorong-dorong saya sampai keluar dari masjid. Dan doamu sudah dikabulkan oleh Allah. Sayalah Ahmad bin Hambal yang kamu ingin temui itu. Masyarul muslimin rahimakumullah, itu diantaranya manfaatnya kalau kita memperbanyak istighfar. Di samping Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah juga akan mengabulkan semua keinginan kita. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang akan kita peroleh dari istighfar itu? Allah akan menghindarkan diri kita dari segala musibah. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kesempatan di bulan Ramadan ini kita manfaatkan untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik yang lalu dan yang akan datang, sehingga kita nanti keluar dengan Ramadan, dengan Idul Fitri, kembali kepada suci seperti kita dilahirkan lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi amal ibadah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.